Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Persiapan sekolah lanjutan ke SMA atau SMK dan sederajat. Tidak terasa ketika anak kita sudah akan lulus sekolah nah. Banyak hal yang harus dipersiapkan orang tua, selain financial untuk biaya sekolahnya. Pada bagian ini, kita akan membahas apa yang perlu orang tua persiapkan untuk anak kita dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atau kejuruan. Untuk mempersiapkan anak kita siswa SMP kelas 9. Dikarenakan untuk transisi ke sekolah menengah melibatkan fokus pada beberapa area penting untuk memastikan mereka diperlengkapi dengan baik untuk fase baru dalam pendidikan dan pertumbuhan pribadi mereka. Ayah dan bunda, kita cek dulu aspirasi karir anak kita. Caranya mudah. 1. Tanyakan pada anak kita apa cita-cita mereka. 2. Lalu tanya kenapa ingin menjadi seorang yang mereka cita-citakan. 3. Tanyakan apa yang harus dipersiapkan. 4. Tanyakan setelah lulus SMP mau akan lanjut kemana sekolah. Jika kita menemukan anak kita tidak tahu cita-citanya, atau tidak tahu ingin jadi apa, atau menjawab nggak tahu, dengan nada malas atau berkesan cuek, hal ini harus menjadi perhatian kita. Berarti anak kita belum tahu atau memiliki kesadaran akan tujuan. Jadi sebagai orang tua harus secara ekstra memberikan arahan mengenai inspirasi karir ini. Nah, sebelum terlambat lakukanlah hal berikut ini. Mulailah diskusi tentang minat karir potensial sejak dini, hubungkan mereka dengan mata pelajaran yang mungkin mereka pilih di sekolah menengah. Ini membuat mereka termotivasi dan fokus pada aspirasi mereka. Cita-cita karir atau ingin jadi apa yang mereka inginkan? Jangan sampai anak tidak tahu atau tidak mau tahu cirinya jawabannya, ya tidak tahu. Hal ini akan membuat anak tidak fokus, hilang arah, asal-asalan sekolah dan mudah terpengaruh hal negatif. Perkenalkan mereka pada berbagai profesi melalui keluarga, teman, atau acara karir yang memicu imajinasi mereka tentang kemungkinan masa depan dan memelihara rasa ingin tahu mereka. Informasi ini juga bisa didapat dari internet atau YouTube. Hal-hal yang perlu dihindari orang tua. Ketika siswa SMP bersiap untuk melanjutkan ke SMA, ada beberapa hal yang harus dihindari orang tua untuk membantu mempermudah transisi ini dan mendukung pertumbuhan serta kemandirian anak mereka. Berikut adalah beberapa tindakan yang harus dihindari selama masa ini. 1. Hindari mengendalikan situasi secara berlebihan. Jangan memaksakan cita-cita pada anak kita, tapi damping anak untuk memilih karir atau hindari mengatur secara mikro. Tahan keinginan untuk membuat setiap pilihan bagi remaja Anda, seperti SMA mana yang akan dimasuki atau kelas apa yang akan diikuti. Penting untuk memberi mereka kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan minat dan preferensi mereka. Jangan mengawasi anak secara helikopter. Terlalu terlibat dalam kegiatan sehari-hari atau terus-menerus memeriksa pekerjaan rumah dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan kemandirian yang mereka butuhkan saat memasuki SMA. 2. Jangan paksa rasa takut atau pengalaman Anda. Kendalikan kecemasan Anda. Jika Anda mengalami masa sulit di sekolah menengah, cobalah untuk tidak membiarkan rasa takut tersebut memengaruhi remaja Anda. Biarkan mereka memiliki pengalaman mereka sendiri dan dukung mereka dalam menghadapi tantangan dengan percaya diri. Biarkan mereka menemukan diri mereka sendiri. Sekolah menengah adalah waktu utama untuk mengeksplorasi diri. Hindari memaksakan impian Anda sebagai orang tua sendiri atau aspirasi yang belum terpenuhi kepada remaja Anda. Dorong mereka untuk mengejar hasrat dan ambisi mereka sendiri. 3. Biarkan mereka membuat pilihan sendiri. Dorong kemandirian dalam persahabatan dan aktivitas. Biarkan anak remaja Anda memilih teman dan aktivitas ekstrakurikuler mereka sendiri, meskipun Anda tidak sepenuhnya setuju dengan pilihan mereka. Ini membantu mereka membangun kemandirian dan keterampilan sosial. Daripada mengarahkan mereka ke jalur akademis atau karir tertentu yang Anda sukai, berikan bimbingan sambil membiarkan mereka mengikuti minat dan kekuatan mereka sendiri. Ingat, terkadang orang tua memaksakan keinginan atau kehendak atas obsesi diri ataupun karena gengsi. Contoh, banyak anak teman ibunya pada masuk sekolah tertentu padahal anaknya tidak mau. Tapi anak ini dipaksa masuk ke sekolah karena gengsi atau punya cita-cita orang tua yang tidak terpenuhi, atau obsesi orang tua sendiri. Lebih baik jelakan atas pilihan atau opsi yang ada dengan konsekuensinya masing-masing. Misal jika pilihan sekolah A, konsekuensinya 1, 3, 4, dan jika pilih sekolah B adalah 8, 6, 7, lalu sesuaikan dengan impian atau cita-cita anak kita seperti apa. 4. Libatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Jangan membuat pilihan sekolah tanpa mereka. Saat memilih sekolah menengah atas, pastikan untuk melibatkan remaja Anda dalam proses pengambilan keputusan. Masukan mereka sangat penting karena memengaruhi lingkungan belajar dan tingkat kenyamanan mereka. Jangan abaikan minat mereka. Saat merencanakan sekolah menengah,
Perhatikan minat akademis dan ekstrakurikuler mereka. Dorong mereka untuk menekuni mata pelajaran atau kegiatan yang mereka sukai. 5. Kenali kemampuan mereka. Jangan perlakukan mereka seperti anak kecil. Di sekolah menengah pertama, remaja sudah mulai dewasa dan dapat menangani lebih banyak tanggung jawab. Jangan meremehkan kapasitas mereka dalam mengelola beban kerja, menghadapi situasi baru, atau beradaptasi dengan kehidupan sekolah menengah atas. Jangan berasumsi mereka tidak membutuhkan dukungan. Saat mereka mulai mandiri, remaja tetap membutuhkan bimbingan orang tua. Menemukan keseimbangan yang tepat antara memberi mereka otonomi dan tetap terlibat sangatlah penting. 6. Komunikasikan tentang tujuan masa depan. Jangan abaikan penetapan tujuan. Penting untuk membicarakan aspirasi masa depan anak remaja Anda dan bagaimana sekolah menengah atas dapat membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Dorong mereka untuk mempertimbangkan minat dan jalur karir potensial mereka. Dukung perencanaan tujuan, bantu mereka dalam menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis dan dapat dicapai, dan diskusikan strategi untuk membantu mereka mencapai tujuan tersebut selama perjalanan sekolah menengah atas mereka. 7. Hindari menciptakan tekanan yang tidak perlu. Hindari harapan yang tidak realistis. Menetapkan standar akademis yang terlalu tinggi atau hanya berfokus pada nilai dapat menyebabkan kecemasan. Bantu remaja Anda memahami bahwa meskipun sekolah itu penting, tidak apa-apa untuk membuat kesalahan dan belajar darinya. Jangan bandingkan dengan orang lain. Jangan membandingkan pencapaian atau pilihan anak remaja Anda dengan teman sebaya atau saudara kandungnya. Setiap anak memiliki kelebihan uniknya sendiri dan mungkin menemukan kesuksesan dengan cara yang berbeda. 8. Jangan abaikan kekhawatiran emosional mereka. Hindari meremehkan perasaan mereka. Jangan abaikan kekhawatiran atau kecemasan mereka tentang memulai sekolah menengah. Meskipun ketakutan mereka tampak kecil bagi Anda, itu penting bagi mereka. Mengabaikan perasaan ini dapat membuat mereka merasa tidak didukung. Jangan terburu-buru dalam pertumbuhan emosional. Jangan berharap anak remaja Anda beradaptasi dengan semua perubahan dengan segera. Beri mereka waktu yang mereka butuhkan untuk memproses transisi dan mengekspresikan emosi mereka. 9. Biarkan mereka menghadapi tantangan, tahan dorongan untuk memecahkan masalah mereka. Penting untuk mundur ketika remaja Anda menghadapi kesulitan, baik di sekolah maupun situasi sosial. Biarkan mereka mengatasi konflik dan kemunduran sendiri. Berikan nasihat ketika dibutuhkan. Biarkan konsekuensi alami, jangan lindungi remaja Anda dari hasil tindakan mereka, seperti lupa mengerjakan tugas atau melewatkan tenggat waktu. Pengalaman ini penting untuk belajar bertanggung jawab. 10. Tekankan perkembangan yang seimbang. Kenali pentingnya pertumbuhan sosial dan emosional. Sekolah menengah atas bukan hanya tentang akademis. Pastikan remaja Anda memiliki kesempatan untuk berinteraksi sosial, mengembangkan emosi, dan kegiatan ekstrakurikuler yang penting untuk kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Hindari penjadwalan berlebihan, jangan penuhi jadwal mereka dengan belajar terus-menerus, bimbingan belajar, atau kegiatan terstruktur. Remaja butuh waktu untuk melepas lelah, bersosialisasi, dan mengisi ulang energi. 11. Kenali tanda-tanda stres atau tantangan kesehatan mental. Jangan berasumsi mereka akan bertumbuh sendiri. Jika remaja Anda menunjukkan tanda-tanda stres, kecemasan, atau depresi, tanggapi dengan serius. Jangan menganggapnya sebagai fase sementara. Tangani kebutuhan kesehatan mental mereka segera dan cari bantuan profesional jika perlu. Jangan meremehkan stres mereka. Sekolah menengah atas membawa tantangan dan tekanan baru. Meskipun stres mereka tampak kecil bagi Anda, penting untuk tidak meremehkan atau menganggap remeh perasaan mereka. 12. Dorong praktik perawatan diri. Jangan abaikan pentingnya keseimbangan. Dengan mengajari remaja Anda cara menyeimbangkan waktu sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan waktu pribadi. Dorong mereka untuk membuat rutinitas perawatan diri yang membantu mereka mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dorong pilihan gaya hidup sehat. Bantu mereka memahami pentingnya tidur yang cukup, makan dengan baik, dan tetap aktif, tetapi lakukan dengan cara yang tidak menambah stres atau tekanan. 13. Pastikan keterampilan hidup praktis diajarkan. Jangan abaikan keterampilan kemandirian. Sangat penting untuk mengajarkan keterampilan hidup penting kepada remaja Anda seperti manajemen waktu, penganggaran, memasak dasar, dan berorganisasi. Kemampuan ini membantu mereka menjadi mandiri dan siap untuk menangani tanggung jawab yang datang bersama sekolah menengah atas. Dorong tanggung jawab, berikan mereka tugas yang sesuai dengan usia di rumah, seperti mengatur jadwal mereka atau mengurus barang-barang mereka, untuk mendorong akuntabilitas dan kemandirian. 14. Kenali pentingnya menjadi teladan. Hindari mengirim sinyal yang campur aduk. Orang tua harus mencontohkan perilaku yang mereka inginkan untuk diadopsi oleh remaja mereka. Tunjukkan kepada mereka manajemen waktu yang efektif, komunikasi yang sehat, dan strategi penanganan yang positif,
karena remaja seringkali meniru tindakan orang tua mereka. Tunjukkan ketahanan, hadapi tantangan Anda sendiri dengan ketenangan dan ketahanan, ajari remaja Anda cara menangani kemunduran dan stres dengan cara yang konstruktif. 15. Tekankan nilai membangun ketahanan. Jangan melindungi diri dari kegagalan. Biarkan remaja Anda menghadapi kegagalan dan tantangan. Pengalaman ini penting untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan ketahanan untuk mengatasi kesulitan dan kegagalan. Dorong pola pikir berkembang. Tanamkan keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat tumbuh melalui usaha dan dedikasi, membantu mereka melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang daripada hambatan. Jadi pribadi pembelajar untuk menjalani kehidupan. 16. Prioritaskan kesehatan fisik. Jangan abaikan kebutuhan kesehatan. Pastikan remaja Anda menjalani gaya hidup sehat dengan olahraga teratur dan nutrisi yang seimbang. Hindari membiarkan tuntutan akademis atau ekstrakurikuler membahayakan kesejahteraan fisik mereka. Dorong gaya hidup aktif. Dorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas fisik atau olahraga yang mereka sukai, yang mendukung kesehatan fisik mereka dan memberikan jalan keluar yang positif untuk stres. 17. Persiapkan tanggung jawab yang meningkat. Jangan kurang persiapan. Sekolah menengah atas disertai dengan banyak kelas, proyek, dan kegiatan ekstrakurikuler. Penting untuk memperkenalkan remaja Anda secara bertahap pada tugas dan tanggung jawab yang lebih kompleks selama sekolah menengah pertama untuk membantu mereka mengelola tuntutan ini. Ajarkan manajemen waktu. Bantu mereka mempelajari cara memprioritaskan tugas dan mengelola waktu secara efektif, sehingga mereka dapat menangani jadwal yang lebih menantang di sekolah menengah atas. 18. Bangun hubungan yang mendukung. Hindari isolasi. Dorong remaja Anda untuk menciptakan sistem atau lingkungan sosial yang beragam yang mencakup teman, guru, mentor, dan konselor. Sangat penting bagi mereka untuk memiliki sumber daya untuk meminta bimbingan dan dukungan selama masa sekolah menengah atas atau kejuruan mereka. Jalin hubungan. Bantu mereka terhubung dengan teman sebaya yang memiliki minat dan nilai yang sama, yang dapat menciptakan rasa kebersamaan dan rasa memiliki di lingkungan sekolah baru mereka. 19. Terapkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Hindari harapan yang kaku. Sekolah menengah atas bisa jadi tidak terduga dan terus berubah. Dorong anak remaja Anda untuk melepaskan harapan kaku yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan situasi baru atau memanfaatkan berbagai peluang. Dorong keterbukaan pikiran. Dorong mereka untuk mendekati mata pelajaran, aktivitas, dan kelompok sosial baru dengan pikiran terbuka, yang memungkinkan eksplorasi dan pertumbuhan di berbagai bidang selama sekolah menengah atas. 20. Kenali pentingnya dukungan budaya dan identitas. Tekankan pertumbuhan identitas. Tahun-tahun sekolah menengah atas sangat penting untuk pertumbuhan pribadi dan identitas. Penting untuk mendukung remaja Anda saat mereka mengeksplorasi identitas budaya, sosial, dan pribadi mereka. Dorong keberagaman. Dorong remaja Anda untuk terlibat dalam berbagai kelompok dan aktivitas yang menghargai budaya dan sudut pandang yang berbeda, membantu menumbuhkan sikap inklusif dan rasa percaya diri yang kuat. Dengan menghindari tantangan tambahan ini, orang tua dapat lebih membantu siswa sekolah menengah pertama mereka dalam memperoleh keterampilan, ketahanan, dan kemandirian yang dibutuhkan untuk berhasil di sekolah menengah atas. Fokusnya harus pada pemberian dukungan yang seimbang yang memelihara pertumbuhan, sambil memberi remaja kebebasan untuk menemukan jalan mereka sendiri. Faktor persiapan anak lainnya kita cek satu persatu. Kesiapan akademik. Kembangkan kebiasaan belajar yang efektif, tekankan manajemen waktu dan pengaturan untuk menghadapi tantangan akademis yang meningkat. Bantu siswa menemukan mata pelajaran yang mereka minati atau kuasai, yang akan membantu mereka membuat pilihan yang tepat mengenai pilihan atau program khusus di sekolah menengah seperti bimbel ataupun kursus pada guru mata pelajaran. Dorong kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah untuk membantu mereka menavigasi kurikulum yang lebih maju yang akan mereka hadapi. Ajak anak untuk membahas pelajaran yang disukai dan tidak disukai, lalu cek apakah ada korelasi dengan nilai mereka. Cari solusi bagaimana jika ada nilai pelajaran yang benar-benar kurang. Ajak anak untuk berkembang dan memiliki motivasi untuk memperbaiki kemampuan berpikirnya. Pengembangan sosial emosional. Dorong remaja untuk bertanggung jawab atas tindakan, pekerjaan rumah, dan keputusan mereka, yang akan mempersiapkan mereka untuk kemandirian yang lebih besar yang diharapkan di sekolah menengah. Contoh sudah diberi tugas untuk membantu membersihkan rumah, atau mengurus sendiri pakaian, kamar, dan lainnya. Bimbing mereka dalam mengelola hubungan dengan teman sebaya, ajarkan keterampilan untuk resolusi konflik dan nilai persahabatan yang positif, yang penting dalam lanskap sosial yang lebih luas di sekolah menengah. Nah, teman dekat ini akan memberikan pengaruh pada anak kita dengan pilihan sekolah atas mana yang akan mereka ingin tuju. Jadi kita sebagai orang tua harus hati-hati apakah teman dekatnya ini akan mengarah pada sekolah atas yang sama atau berbeda dengan tujuan sekolah tujuan anak kita inginkan. Hal ini akan mempengaruhi pilihan anak ke sekolah atas mana.
Menumbuhkan kepercayaan diri sangat penting saat mereka memasuki lingkungan yang dipenuhi teman sebaya dan tantangan baru. Beri pemahaman ini bukan hal yang menakutkan atau membuat anak cemas, tapi dorong anak untuk berpikir positif dan memberikan pengalaman yang baru yang bisa menyenangkan. Kecerdasan emosional. Memotivasi remaja untuk memahami dan mengatur emosi mereka, membekali mereka untuk menangani stres dan tekanan dari situasi akademis dan sosial yang baru. Kita tahu semakin tumbuh besar maka semakin banyak tuntutan yang akan didapat. Jadi anak kita harus memiliki motivasi internal, dari dalam diri, yang kuat untuk terus maju menjalani pendidikan mereka. Menerima diri apa termasuk kondisi keluarga dan lingkungan dan menjadikan hal ini sebagai motivasi diri yang positif. Ajari mereka tentang empati, kebaikan, dan komunikasi yang efektif, yang sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dalam lingkungan sosial yang lebih beragam. Ketika mengikuti sekolah atas pastinya akan mendapatkan banyak menemui orang baru dengan karakter baru. Hal ini pastikannya membutuhkan keterampilan sosial yang terus diasah. Manajemen waktu. Seiring dengan sekolah menengah, pekerjaan rumah, kegiatan ekstrakurikuler, dan komitmen sosial pun meningkat. Ajari remaja cara memprioritaskan tugas dan mengatur waktu mereka dengan bijak. Biasakan anak kita agar dapat membagi kegiatan dengan terjadwal. Bantu mereka dalam menetapkan sasaran atau tujuan pribadi jangka pendek dan jangka panjang, secara akademis dan pribadi, untuk membantu mereka tetap fokus pada perkembangan mereka. Mengenal lingkungan sekolah menengah. Jika memungkinkan, ajak anak remaja Anda mengunjungi sekolah menengah atas yang mereka pilih atau pilihan mereka. Hal ini untuk membantu mereka merasakan lingkungan, budaya, dan apa yang diharapkan dari mereka. Banyak sekolah menyediakan sesi orientasi. Dorong anak remaja Anda untuk berpartisipasi sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan sistem sekolah, bertemu teman baru, dan mengajukan pertanyaan apapun yang mungkin mereka miliki. Terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Memotivasi anak remaja Anda untuk mencoba berbagai kegiatan ekstrakurikuler, baik itu olahraga, seni, atau klub. Ini tidak hanya membantu mereka mengembangkan karakter yang utuh tetapi juga membantu dalam integrasi mereka ke dalam komunitas sekolah. Tapi ingat hal ini tidak boleh mengganggu kegiatan dan fokus anak pada pelajaran. Dorong mereka untuk mengambil posisi kepemimpinan di sekolah menengah pertama untuk menumbuhkan kepercayaan diri, tanggung jawab, dan keterampilan komunikasi yang akan berguna bagi mereka di sekolah menengah. Dukungan dari orang tua. Jaga komunikasi tetap terbuka dengan anak remaja Anda tentang perasaan atau kegembiraan mereka mengenai sekolah menengah. Ingatkan mereka bahwa menghadapi tantangan kesulitan atau hal yang menyedihkan adalah bagian alami dari tumbuh kembang. Tetap dapatkan informasi tentang kinerja akademis dan kesehatan emosional mereka. Tawarkan bantuan saat dibutuhkan tanpa terlalu mengganggu. Keterampilan digital dan keamanan daring. Pastikan anak remaja Anda merasa nyaman menggunakan perangkat digital untuk belajar, karena sekolah menengah seringkali lebih mengandalkan teknologi untuk pembelajaran dan tugas. Namun balik lagi ketika anak berselancar di sosial media, hal ini yang perlu diperhatikan karena dampaknya akan berpengaruh pada anak kita. Ajari mereka cara menjelajahi internet dengan aman, termasuk etika media sosial, mengenali perundungan siber, dan menjaga informasi pribadi mereka. Pilih konten, jangan sampai terpengaruh paparan dari sosial media secara umum. Kesehatan mental dan manajemen stres. Bekali anak remaja Anda dengan strategi untuk mengatasi stres, kecemasan, dan tekanan akademis. Bantu mereka mengidentifikasi tanda-tanda masalah kesehatan mental dan bimbing mereka tentang kapan dan bagaimana mencari bantuan. Perkenalkan metode relaksasi seperti perhatian penuh, latihan pernapasan, atau penulisan jurnal untuk membantu mereka mengelola emosi dan mengurangi stres, terutama selama masa transisi. Ajarkan anak untuk berolahraga dan bermain dengan teman mereka. Keterampilan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Dorong remaja Anda untuk bertanggung jawab atas keputusan-keputusan kecil sendiri dan bantu mereka merenungkan hasilnya. Praktik ini meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk membuat pilihan yang lebih besar di sekolah menengah atas. Ajari mereka pendekatan langkah demi langkah untuk memecahkan masalah, yang memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan akademis dan sosial secara mandiri. Kebiasaan gaya hidup sehat. Soroti pentingnya gizi seimbang dan olahraga teratur untuk menjaga energi mereka dan meningkatkan fokus di sekolah. Memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam olahraga atau minat aktif lainnya. Pastikan mereka mematuhi jadwal tidur yang teratur, karena istirahat yang cukup sangat penting untuk konsentrasi dan kesejahteraan mental mereka secara keseluruhan. Gaya hidup terkait juga dengan penampilan, pakaian, sepatu, alat yang digunakan, gadget dan smartphone fokus pada fungsi kebutuhan bukan prestise atau keinginan gengsi anak. Kesadaran budaya dan inklusivitas.
Persiapkan remaja Anda untuk lingkungan yang beragam yang mungkin mereka temui di sekolah menengah atas atau kejuruan dengan menumbuhkan kepekaan budaya dan mempromosikan pentingnya inklusivitas. Dorong mereka untuk mengembangkan pemahaman tentang isu-isu lingkungan dan global, yang akan membantu mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya lingkungan di dunia sekitar mereka. Menangani transisi. Bantu remaja Anda memahami bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan, dan transisi ke sekolah menengah atas atau kejuruan adalah kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Bicarakan tentang perasaan mereka mengenai lingkungan baru untuk meredakan kekhawatiran apapun. Dorong kemampuan beradaptasi dengan mendorong mereka untuk mencoba pengalaman, ide, dan lingkungan baru sebelum mereka memulai sekolah menengah. Literasi keuangan. Memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan keluarga, agar anak paham dan menerika kondisi ini. Kemampuan keluarga untuk mendukung anak kita sejauh mana. Sehingga anak memiliki penerimaan diri dan mencari bersama untuk mencapai cita-citanya. Pada tahap ini, penting untuk memperkenalkan konsep keuangan mendasar seperti penganggaran dan menabung. Kesadaran akan uang, bagaimana memperolehnya dan apa yang harus dilakukan atau dilarang dilakukan dengan uang. Lalu dengan kesadaran ini diharapkan anak dapat menjadi produktif, entah berjualan atau bisnis kecil-kecilan. Sehingga anak akan belajar menghargai orang tua yang mencari nafkah dan uang yang didapatnya. Pengetahuan ini membekali remaja untuk kemandirian yang lebih besar yang akan mereka alami di sekolah menengah. Jika relevan, izinkan mereka untuk mengelola uang saku atau pengeluaran kecil mereka. Praktik ini mendorong mereka untuk membuat keputusan dan memprioritaskan secara efektif. Dengan menekankan bidang-bidang utama ini, orang tua dan pendidik dapat lebih membekali siswa sekolah menengah pertama untuk tuntutan akademis sekolah menengah, serta untuk pengembangan pribadi, integrasi sosial, dan kesuksesan jangka panjang. Terima kasih kepada para orang tua sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.